Alla Santa Famiglia di Nazareth, in particolare San Giuseppe, sposo e padre sollecito. Make a very special effort to celebrate this year of Amoris Laetitia. Shalom, pastor, suster, frater, dan pasutri terkasih. Nama saya Randi Kustio, pasanganku Magda Piri. Usia perkawinan kami 47 tahun. Kami dikaruniai 3 orang anak dan 2 cucu. Kali ini kami akan sharingkan pengalaman kami dengan judul pengampunan. Menjalani hidup dalam perkawinan sering terjadi salah paham di antara kami berdua. Apalagi ada perbedaan sikap kami. Randi yang pendiam dan saya yang susah diam. Untunglah kami mendapat kesempatan untuk mengikuti weekend ME Marriage Encounter pada bulan November tahun 1982. Mulai saat itu saya merasakan hubungan relasi dalam perkawinan kami banyak yang harus kami benahi. Sikapku yang keras sering membuat relasi kami terganggu. Pengalaman usai mengikuti weekend ME menyadarkan saya bahwa sikap pendiam, sulit memulai atau membangun komunikasi dengan Magda sering menjadi salah paham di antara kami. Menghadapi Magda, saya mengambil sikap diam saja, menuruti apa yang dia putuskan, sehingga terkesan saya sabar. Relasi kami nampaknya baik-baik saja. Walau ada ganjalan di antara kami, saya tetap mengambil sikap diam, mengalah, dan terkesan masa bodoh. Membiarkan perasaan buruk merasuki hati kita, artinya kita membiarkan rasa benci bersarang di dalamnya. Ketika kita tersinggung atau dikecewakan, pengampunan dimungkinkan. Namun, hal itu tidaklah mudah. Kebutuhan untuk saling mencintai terganggu, dan yang akan kami buat lebih baik ialah belajar untuk mengampuni dengan sungguh-sungguh. Karena menghindari ribut-ribut atau debat di antara kami, saya melakukan apa yang menurutku baik dan tidak perlu minta persetujuan Randi yang kuanggap lamban dalam mengambil keputusan. Hal itu membuatku capek karena semuanya harus kuputuskan dan kukerjakan sendiri. Olehnya sering terjadi pertengkaran dan saling menyakitkan karena masing-masing kami merasa benar. Buntutnya kami saling diam, tidak bertegur sapa. Waktu saja yang memperbaiki, walau perasaan sakit masih tersimpan rapi di dalam hati. Pasti tidak ada keluarga yang tidak memahami betapa egoisme perselisihan yang menimbulkan beragam bentuk perpecahan dalam kehidupan berkeluarga. Kita semua pasti memiliki pengalaman diampuni oleh Allah, dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, bukan oleh perbuatan baik kita sendiri. Sekarang kami memahami bahwa untuk dapat mengampuni, maka kita perlu pengalaman yang membebaskan dalam memahami dan mengampuni diri kita sendiri. Bila kita gagal mengampuni, akan melukai diri sendiri. Seringkali karena kesalahan kita atau kritik yang kita terima dari pasangan, mengakibatkan kita bersikap waspada
dan menjadi takut untuk berrelasi lebih intim. Namun, kami berusaha mengatasinya dan mencari jalan keluar demi kelancaran relasi kami. Pengampunan bukanlah penyelesaian yang instan, tapi itulah kunci kedamaian, penyembuhan, dan kemampuan untuk mencintai lebih dalam lagi. Dengan bertambahnya usia perkawinan kami dan usia kami berdua, bukan berarti tidak ada lagi kekecewaan dalam hidup perkawinan kami. Namun, kekecewaan tersebut tidaklah membuat cinta kami ikut luntur. Pastor, suster, frater, dan pasutri terkasih, salah satu pengalaman pengampunan dalam relasi kami akan kami bagikan. Walaupun itu sangat sederhana, namun kalau dibiarkan berlarut-larut dapat mengecewakan dan menyakitkan. Seperti yang sudah saya sampaikan, Randi itu sifat dan pembawaannya memang pendiam dan kurang berbicara. Kadang beliau pergi atau pulang ke rumah tidak lagi menyapaku. Pernah lama saya menunggu untuk makan siang bersama sampai ketiduran. Tahu-tahu Randi sudah pulang, sudah makan, tanpa membangunkan dan mengajakku makan bersama. Dan hal itu membuatku kesal, marah, dan kecewa. Itu sering dilakukannya tanpa merasa bersalah. Walau merasa kesal, ku ajak Randi ngobrol dengan santai dan duduk di sebelah Randi yang sibuk kutak-katik HP-nya. Sambil pegang tangannya, ku tanyakan pada Randi yang kebetulan beraktivitas di pelabuhan. Ren, apa kapal-kapal di pelabuhan setiap tiba dan berangkat masih membunyikan stong? Spontan Randi menjawab, Pastilah. Sekali lagi kutanyakan, Ren, apa kapal-kapal di pelabuhan setiap tiba dan berangkat masih membunyikan stong? Lagi-lagi Randi menjawab, Pastilah. Sambil tersenyum, ku balas, oh gitu. Wah, berarti kau kalah dari kapal-kapal itu. Kapal saja tiba dan berangkat membunyikan stong. Masa kau pergi dan pulang tidak ada suara? Bagaimana kalau ada telepon yang cari? Saya mesti jawab apa? Hasilnya, mulai saat itu, Randi rajin sekali bunyikan stong, sehingga saya menjadi kewalahan karena Randi tidak berhenti bertanya kepada orang-orang di rumah apabila tidak melihatku atau saya terlambat menjawab sapaan Randi. Hidup dalam relasi cinta adalah yang kita pilih untuk tetap diperjuangkan. Dan berkat keputusan mencintai, terjadilah perubahan yang positif dalam hidup perkawinan kami. Sebagai usaha dalam mempertahankan perubahan relasi kami, setiap malam sebelum beristirahat kami berdoa bersama, doa berpasangan, dan hal itu menambah keakraban kami. Keputusan dengan pengampunan pasti tersedia penyembuhan. Amin. Salam dari kami, Magda, Randi,